Di Indonesia, secara data, rata-rata konsumsi remaja putri terhadap zat besi itu memang rendah. Kebutuhan kita per hari itu adalah sekitar 15 mg. Rata-rata konsumsi remaja itu hanya 11,2. Jadi semua remaja putri kita kalau dirata-ratakan ya, kekurangan zat besi. Apabila seorang ibu dari remaja sudah anemia, dia akan berisiko yang pertama meninggal saat melahirkan. Ngeri kan ya? Meninggal saat melahirkan karena anemia tersebut. Kemudian dia akan berisiko menghasilkan anak yang cacat atau anak yang stunting. Assalamualaikum, hai Sobat Sehat, bertemu lagi di Healthycast. Rubah hidupmu bersama kami, salam sehat berjamaah. Bersama saya, Mazia Hananinatul Halwa, perwakilan dari Kadar Kesehatan Remaja Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe, Bukit Tinggi Agam. Kami ingin Sobat Sehat memperbaiki minimal 1 gaya hidup setiap bulannya agar kita bisa sehat berjamaah. Nah, pada podcast kali ini, kita ingin Sobat Sehat mengenali tentang cara mencegah penyakit anemia dengan memenuhi asupan gizi dan zat besi bagi remaja putri. Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Yenita SGZ, Sarjana Gizi sekaligus ahli gizi RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Halwa. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Halwa sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu Yeni, berbicara mengenai anemia Bu, sebenarnya anemia itu apa sih Bu? Baiklah Halwa, anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah kita itu di bawah normal. Nah, kalau normalnya untuk wanita itu adalah sekitar 12-15 mg per desiliter darah. Sedangkan bagi laki-laki itu adalah sekitar 13-17 mg per desiliter darah kita. Nah, kasus anemia ini cukup luar biasa ya, karena hampir dari 50% kejadian anemia itu karena kekurangan asupan zat gizi, terutama adalah zat besi. Dan parahnya lagi itu adalah remaja. Remaja Indonesia itu sekitar 48,6% atau sekitar 3-4 remaja putri Indonesia dari 10 itu mengalami anemia. Jadi seandainya Halwa ada 10 orang teman, 4 dari 10 orang tersebut mengalami anemia, dan itu efeknya nanti jangka pendek dan jangka panjang lumayan perlu diatasi masalahnya oleh kita bersama. Oke. Berarti penyakit anemia itu nggak bisa kita anggap sepele ya Ibu? Tidak. Memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjang bagi remaja putri khususnya Ibu. Nah Ibu, kita khususnya remaja putri supaya nggak terkena penyakit anemia itu berarti harus menjaga asupan gizi, terutama zat besi ya berarti ya Ibu ya. Kira-kira makanan yang kita konsumsi itu apa-apa saja Ibu yang memiliki kadar kandungan zat besi di dalamnya Ibu? Oke, jadi sebenarnya zat gizi tidak hanya zat besi yang berperan dalam mengatasi anemia. Zat besi memang adalah bahan dasar untuk membentuk sel darah merah. Tetapi zat besi akan semakin baik lagi apabila ada vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin lainnya. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Kita harus tetap berpedoman kepada prinsip menu seimbang. Di dalam setiap kita makan, sebaiknya di dalam piring kita itu ada karbohidrat seperti nasi, jagung, ubi, singkong, gandum dan sebagainya. Kemudian ada lauk hewani. Lauk hewani inilah yang merupakan sumber protein yang juga merupakan sumber zat besi tadi. Kemudian ada kelompok makanan buah-buahan. Nah, buah-buahan merupakan vitamin C,
terutama ya, dan zat gizi lainnya itu akan membantu penyerapan zat besi. Makan buah itu kalau sehari sekitar 4 porsi, 400 gram atau 4 ons ya. Kemudian ada kelompok sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini juga penting sekali untuk mencegah anemia karena di dalam sayur, terutama sayur hijau, itu juga ada zat besinya. Dan ada zat-zat lain seperti asam folat yang juga berperan untuk membentuk sel darah merah. Oh, begitu Ibu. Nah Ibu, jika seorang remaja putri itu memiliki riwayat anemia, apakah itu akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang, di masa depan Ibu? Tentu saja ya. Karena apa? Karena anemia itu mempunyai gejala. Yang pertama mungkin Halwa pernah dengar 5L ya, 5L, Bu? lemah, lesu, letoy gitu kan. Kemudian lalai, kemudian juga mengganggu nafsu makan. Jadi ketika kita anemia, nafsu makan kita juga menurun. Makanya remaja putri itu susah makan karena ternyata dia juga sudah mengalami anemia. Kemudian ketika kita sudah lelah dengan 5L tadi, otomatis konsentrasi belajar akan menurun. Ketika konsentrasi belajar menurun, otomatis prestasi belajarnya juga menurun. Susah tuh orang anemia akan menjadi juara kelas ya. Kemudian ketika kita sudah dengan riwayat akademik seperti itu, otomatis nanti masa depannya berpengaruh ya untuk mendapatkan pendidikan atau kesempatan belajar yang lebih tinggi itu secara kualitas akademik. Kemudian ketika seorang remaja sudah mengalami anemia, dia juga berisiko menghasilkan keturunan pelanjut generasi kita yang kualitasnya terganggu. Karena apa? Remaja putri adalah calon seorang ibu. Nah, apabila calon seorang ibu dari remaja sudah anemia, dia akan berisiko yang pertama meninggal saat melahirkan. Ngeri kan ya? Meninggal saat melahirkan karena anemia tersebut. Kemudian dia akan berisiko menghasilkan anak yang cacat atau anak yang stunting. Stunting itu adalah anak-anak yang lahir pendek yang sekarang lagi booming sekali ya. Jadi salah satu cara untuk memutus tali mata rantai stunting itu adalah dengan memperbaiki status anemia pada remaja, memperbaiki gizi pada remaja. Walaupun dia stunting, kemudian dia memperbaiki gizinya saat remaja, insya Allah nanti ketika dia sudah baik, calon ibunya baik, dia tidak akan menghasilkan seorang anak yang stunting. Ya, jadi remaja benar-benar harus kita perhatikan untuk mencegah menghasilkan generasi-generasi yang bermasalah seperti stunting. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya. Nah Ibu, dalam mengurangi atau mengatasi yang namanya penyakit anemia ini Bu, salah satunya seperti yang Ibu bilang tadi dengan memenuhi asupan gizi dan zat besi Bu. Nah tapi juga ada nih Bu, pemberian kalau nggak salah tablet tambah darah ya Bu, ya, atau tablet FE Bu. Nah Ibu, apakah pemberian tablet tambah darah atau tablet FE ini wajib dikonsumsi oleh remaja putri Ibu? Nah, di Indonesia secara data rata-rata konsumsi remaja putri terhadap zat besi itu memang rendah. Kebutuhan kita per hari itu adalah sekitar 15 mg. Rata-rata konsumsi remaja itu hanya 11,2. Jadi semua remaja putri kita kalau dirata-ratakan ya, kekurangan zat besi. Maka pemerintah membuat sebuah program yaitu pemberian tablet tambah darah dengan sasarannya memang remaja mulai usia 13 tahun. Dan sebenarnya itu memang harus dikonsumsi dalam jumlah 1 kali seminggu. Misalnya Halwa sekarang remaja ya, mengkonsumsi tablet FE misalnya setiap hari Jumat. Setiap Jumat rutinkan 4 tablet dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 kali seminggu aja. Jadi memang sebaiknya mengkonsumsi tablet FE. Ya, itu secara data. Kecuali Halwa benar-benar bisa menghitung asupan makanannya terpenuhi. Nah, dengan terpenuhinya dari makanan pun belum tentu semuanya langsung diserap dengan baik. Karena kadang-kadang kita ada zat yang menghambat penyerapan zat gizi. Jadi sebaiknya dikonsumsi. Sebaiknya dikonsumsi. Iya, sebaiknya memang tablet FE dikonsumsi wajib bagi remaja. 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu dan harinya itu selalu sama di tiap minggu ya Bu? Ya. Oke. Nah Ibu, bukan kira-kira sih Bu, siapa aja yang berperan penting dalam pemberian tablet FE kepada remaja putri ini Bu? Semuanya dong. Semuanya. Karena masalah anemia ini kan tadi kita katakan bahwa ini adalah masalah serius. Jadi semua berperan dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama, remaja putri tersebut
Dia harus sadar, punya pengetahuan bahwa dia adalah orang yang berisiko. Jadi dia harus memperhatikan asupannya dan mengkonsumsi tablet FE. Kemudian orang tua. Ya, orang tua. Karena apa? Anak remaja masih harus dalam pengawasan orang tua, dan orang tua merupakan panutan dari anak-anak. Jadi orang tua ketika mengatakan ya, silahkan dikonsumsi, anaknya akan konsumsi. Tapi ketika orang tua mengatakan jangan atau tidak, maka anaknya akan tidak mengkonsumsi. Jadi orang tua sangat berperan sekali. Kemudian guru adalah orang tua kedua kita ya, orang tua kita di sekolah. Orang tua kita di sekolah juga sangat berperan memperhatikan asupan anak remaja putri. Kemudian tenaga kesehatan tentunya ya, dengan adanya petugas-petugas puskesmas mendistribusikan dan juga memberikan edukasi-edukasi. Semua masyarakat itu berperan. Teman juga loh. Ketika kita berteman dengan orang yang sadar akan kesehatan, akan pentingnya tablet FE, sadar akan bahayanya anemia, ketika dia sudah mempraktekkan pada dirinya, dia akan mengajak teman-temannya yang lain. Jadi menciptakan lingkungan yang sehat itu sangat penting sekali. Jadi begitu ya Bu. Nah Ibu, dalam pemberian tablet FE ini terkhusus kepada remaja putri, kenapa dewasa ini remaja putri itu banyak yang tidak mau mengkonsumsi tablet FE, padahal kan itu sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri Bu, untuk remaja putri itu sendiri kebaikannya Ibu. Itu gimana Ibu? Iya, mungkin ya. Sekarang kan sumber informasi banyak sekali ya, apalagi banyak sekali media sosial yang kita bisa akses dari mana saja. Bisa jadi remaja putri tersebut mendapatkan informasi yang salah. Karena apa? Ketika kita mengkonsumsi tablet FE itu memang memiliki beberapa efek samping yang mungkin dianggap tidak normal. Contohnya BAB menjadi hitam dan keras. Takut dong. Kan biasanya nggak gini. Ketika makan tablet FE malah jadi begini, kan jadi takut. Akhirnya itu menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Nah, akhirnya menjadi momok menakutkan. Menakutkan. Kemudian mungkin ada efek mual kalau tapi itu tidak bagi semua orang ya. Jadi ketika si A mengatakan dia mual siap ini, akhirnya menyebar informasi yang salah tadi kemana-mana, akhirnya teman-teman jadi takut. Jadi itu mungkin karena adanya informasi yang salah. Kemudian tidak ada dukungan dari orang tua mungkin, atau dari guru atau dari lingkungan. Kemudian kurang pengetahuan ya. Jadi buat apa sih makan menu tablet FE gitu kan? Jadi karena dia nggak tahu, tidak sadar kenapa itu penting ya. Jadi mengubah pengetahuan, mengubah mindset kita tentang apa yang kita konsumsi, terutama tablet FE itu sangat penting, dengan meluruskan pengetahuan remaja, orang tua, guru, dan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Oke, seperti itu Ibu. Nah Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat Ibu. Pertanyaan pertama, kenapa tablet FE ini diwajibkan untuk remaja putri, bukan untuk orang dewasa ataupun remaja laki-laki Ibu? Iya, karena remaja putri adalah orang yang paling berisiko. Kalau remaja putra ada kejadian anemia, tetapi tidak setinggi angka pada remaja putri. Karena remaja putri itu yang pertama, remaja putri dalam masa pertumbuhan. Dia membutuhkan zat besi yang meningkat dari biasanya. Kemudian remaja putri itu mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Nah, ketika haid kan kita membuang sel darah merah yang cukup banyak, dan itu harus diganti. Nah, harus diganti dengan mengkonsumsi zat gizi. Kalau tidak cukup dari makanan, harus diberikan tablet FE. Tapi memang data di Indonesia kan memang tidak cukup ya. Iya, tidak cukup Bu. Data menunjukkan bahwa konsumsi FE remaja memang tidak cukup. Makanya kita wajib mengkonsumsi tablet FE. Nah, kenapa bukan pada orang dewasa? Orang dewasa juga ada yang wajib makan tablet FE, yaitu orang dewasa yang lagi hamil dan menyusui. Jadi begitu ya Bu, nggak dikhususkan hanya untuk remaja putri ya Bu, ternyata dewasa juga ya orang Bu? Dewasa juga gitu, terutama yang hamil dan menyusui. Oh begitu Bu. Oke. Pertanyaan kedua Ibu, apakah aman minum tablet FE dalam jangka waktu yang panjang Bu? Kalau kita mengkonsumsi tablet FE dalam jangka panjang tapi dengan dosis yang tepat, tidak ada masalah. Justru itu dianjurkan. Kita dianjurkan dalam masa yang tadi remaja sampai dewasa yang menyusui. Nah, tetapi ketika kita mengkonsumsi dalam jangka panjang tetapi dosisnya tidak tepat atau terlalu rendah, nggak ngaruh, tidak akan berpengaruh terhadap tidak terlalu berpengaruh terhadap pencegahan anemia. Tetapi apabila dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepatnya lagi, artinya terlalu tinggi, itu akan memberikan efek samping yang juga tidak baik.
seperti mungkin ada mual, muntah, sakit kepala, pusing, bahkan mungkin sampai pingsan. Karena zat besi itu adalah mineral yang kebutuhannya cuma sedikit tetapi dia penting gitu. Jadi tidak boleh banyak-banyak juga, sesuai dosis pokoknya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih berarti ya, Harus Bu? pas. Harus pas. Iya. Oke. Nah, lanjut Ibu, pertanyaan yang ketiga. Akibat apa yang akan muncul pada remaja putri yang tidak mengkonsumsi tablet FE ini? Ya, akibatnya anemia. Iya, anemia karena sebagaimana data yang kita dapatkan dan kita juga lihat di lingkungan kita ya, umumnya kan memang remaja putri itu mengalami anemia. Kita bisa lihat secara fisiknya dia pucat ya, kemudian tidak semangat, lemak 5L tadi ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi akibatnya kalau malas atau tidak mau mengkonsumsi vitamin zat besi tablet FE tadi, dia akan mengalami anemia. Ya, kecuali dia bisa memastikan asupannya dari makanan tercukupi. Mulai dari sayur, buah, karbohidrat berarti harus pas semua. Harus pas FE-nya. Jadi harus dihitung tuh, harus bisa dia menghitung sendiri kebutuhan pemenuhan kebutuhannya. Itu bisa dihitung sih kalau bersama nenek ahli gizi ya. Dengan ahlinya ya, Bu, saya makan begini udah cukup apa belum, itu bisa kita hitung. Berarti intinya tablet FE ini penting Bu. Iya. Kalau tidak penting tidak akan diprogramkan oleh pemerintah kita. Iya Bu. Oke Bu. Nah, alhamdulillah kita sudah berdiskusi tentang anemia dan cara pencegahannya, dan juga tentunya kita sudah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Sehat sekalian. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yeni yang telah meluangkan waktunya sore hari ini untuk membersamai kita di podcast kali ini, Ibu. Terima kasih, Ibu. Semoga di lain waktu kita diizinkan bertemu untuk berbagi tips sehat lainnya, Ibu. Amin. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Sehat semua yang setia menonton podcast dari kami hingga selesai. Nah, silakan kami menunggu kritik dan sarannya di kolom komentar, serta tunggukan podcast sehat kami selanjutnya. Oke, sahabat sehat semua, rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.